Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah menolong kita. Kita menikmati segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita kuat, kita sehat. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menolong kami, yang telah mengasihi kami, yang telah menuntun kami dari hari ke hari. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kekuatan Roh Kudus terus memimpin kehidupan kami. Kami dapat mengerti firman Tuhan dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita baca dalam Markus 5 ayat 1-8. Markus 5 ayat 1-8. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan membelenggu dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia menempatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pelayanan daripada Yesus adalah dia mengusir roh jahat yang ada di Gerasa. Orang itu dikuasai oleh roh jahat, dirasuk oleh roh jahat, dan roh jahat itu membuat tersiksa. Dan ini sangat berbahaya sekalian. Ini menjadi satu kewaspadaan juga dalam kehidupan kita. Selain dikasih Tuhan, Alkitab menceritakan banyak orang sudah menolong orang itu yang kerasukan roh jahat. Bahkan mereka sudah merantai, tetapi rantai diputuskannya. Rantai dihancurkannya. Dan benar-benar roh jahat itu, dia menguasai orang itu, dan orang itu punya kekuatan roh jahat di dalam dirinya. Sudah dikasih Tuhan, perjumpaan orang yang dirasuk oleh jahat itu dengan Yesus memberikan harapan. Dan hanya Yesus sekalian yang dapat melepaskan, dapat menolong, dapat mengusir roh jahat itu yang merasuk orang itu. Sudah dikasih Tuhan, dalam ayat-ayat selanjutnya menceritakan roh jahat itu keluar dan orang itu dipulihkan. Dipulihkan, ditolong, disembuhkan. Dan orang itu tidak lagi berkeliaran dari hari ke hari, tidak lagi berkeliaran di bukit-bukit, tidak lagi berkeliaran di perkuburan siang dan malam. Dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Yesus. Selain dikasih Tuhan, ini menjadi suatu pelajaran yang penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Di dalam kita menghadapi banyak masalah, di dalam kita menghadapi banyak persoalan, jangan sampai kehidupan kita mengalami kekosongan.
Karena bisa saja orang yang dirasuk roh jahat itu seperti yang diceritakan dalam Alkitab, pagi hari ini dia mengalami kekosongan. Ada kekosongan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan ketika iblis melihat ada kekosongan, tidak ada kekuatan dalam dirinya, maka iblis masuk dalam dirinya dan merasuk jiwanya, merasuk pikirannya. Dan roh iblis itu, roh setan itu menyiksa kehidupannya. Saudara dapat bayangkan, siang malam dia berkeliaran di bukit-bukit, di pekuburan dan gak bisa tidur. Benar-benar roh jahat itu menyiksa orang itu. Mengikat, menyiksa. Dan perjumpaan orang itu dengan Yesus tidak sia-sia memberikan lawatan dalam kehidupannya. Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi banyak hal, hati kita mengalami kekosongan. Tidak ada firman, tidak ada iman, tidak ada Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara sudah percaya kepada Tuhan, saudara menjadi satu ciptaan yang baru. Dan ketika saudara menjadi ciptaan yang baru, saudara disebut baitnya Roh Allah. Tempat kediaman Roh Allah. Saudara adalah tempat kediaman Roh Allah. Di dalam hati saudara ada iman, harus ada firman, terutama harus ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Mengapa demikian? Agar saudara tidak mengalami kekosongan. Agar kita semua tidak mengalami kekosongan. Apabila hidup kita mengalami kekosongan dalam hati kita, mudah dirasuk oleh setan. Saudara menjadi inceran daripada setan. Jika tidak ada iman, jika tidak ada firman, jika tidak ada Roh Kudus di dalam hati saudara. Kosong. Kosong. Apabila kosong terus sekali ini menjadi inceran daripada kuasa kegelapan. Menjadi inceran daripada iblis. Dan banyak orang mengalami kekosongan. Tidak tenang dalam hidupnya. Tidak ada damai dalam hidupannya. Berjalan tetapi tidak ada keseimbangan lagi. Berjalan hidup tetapi lain daripada yang lain. Kita lihat sekarang, kejadian-kejadian sekarang. Banyak orang yang dirasuk oleh roh jahat. Dikuasai oleh jahat. Orang pintar bisa dikuasai oleh jahat. Orang berpangkat bisa dikuasai oleh roh jahat. Orang punya kedudukan bisa dikuasai oleh roh jahat. Karena kesombongannya. Karena keangkuhannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh keangkuhan, kesombongan. Tapi biarlah kita dikuasai oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Apabila kita dikuasai oleh keangkuhan, kesombongan, itu mudah diserang oleh iblis. Saudara, mudah iblis akan bertakhta dalam keangkuhan, kesombongan saudara. Dan akan menempati kehidupan saudara. Merasuk jiwa saudara, pikiran, hati saudara. Akan dirasuk oleh kuasa kegelapan. Firman Allah mengajar kepada kita. Agar kita waspada terhadap roh jahat. Jangan sampai saudara mengalami kekosongan. Dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 di situ berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya saudara sekalian, dalam hati kita jangan sampai mengalami kekosongan. Jangan sampai tidak ada iman. Jangan sampai tidak ada firman Tuhan. Jangan sampai tidak ada kekuatan Roh Kudus yang menempati hati kita. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ini sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Kepercayaan hidup kita kepada Tuhan.
Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita menghadapi masalah. Ada banyak hal memang menjadi fakta-fakta dalam kehidupan kita. Ada banyak persoalan. Ketika sudah menghadapi persoalan badai kehidupan yang sangat berat. Namun jangan sampai hati saudara, hati kita mengalami kekosongan. Saudara mudah diincar oleh kuasa gelapan, oleh iblis. Firman Allah berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini adalah firman Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini menjadi satu kewaspadaan kita. Kalau firman Tuhan sadar dan berjaga-jagalah, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kalau firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, kita harus gunakan itu, saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya meyakini saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara dicintai, disayangi oleh Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berpesan di pagi hari ini. Kita harus waspada terhadap roh jahat. Kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh di udara. Roh-roh jahat. Sebab dia berkeliling mengincar kepada orang-orang yang dapat ditelannya, kepada orang-orang yang dapat dilumpuhkannya, kepada orang-orang yang dapat dibinasakannya, kepada orang-orang yang mengalami kekosongan. Jangan sampai saudara mengalami kekosongan. Sebab itu sekalian sangat penting dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, kita dengar firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita persekutuan dengan Tuhan. Agar kita punya kekuatan yang luar biasa. Bukan kekuatan dari diri kita, tapi kekuatan iman kita, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus yang menempati kehidupan saudara. Kita harus waspada di akhir-akhir ini. Kita lihat banyak orang dirasuk oleh setan. Dirasuk oleh kuasa kegelapan. Pintar tapi dirasuk oleh kuasa kegelapan. Apa artinya hidup seperti itu, saudara sekalian? Tapi mari saudara sekalian, kehidupan kita dengan rendah hati. Kita dengar firman Tuhan pagi hari ini. Dan ini merupakan suatu pesan Tuhan. Pesan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dalam kita hidup kita semua. Dimanapun saudara berada. Waspada, waspada, dan waspadalah. Musuh utama saudara bukan sesama. Justru kita harus mengasihi sesama. Tapi musuh utama saudara ada iblis. Musuh utama kita ada roh-roh jahat. Jangan sampai roh jahat itu menguasai hidup kita, merasuk hidup kita, dan menyiksa kehidupan kita. Tapi mari kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita dikuasai oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan menuntun kehidupan saudara. Firman Tuhan membawa kehidupan pada segala kebenaran. Roh Kudus adalah kekuatan saudara dari hari ke hari. Sebab itu, kita dekat dengan Tuhan. Untuk kita dapat menerima kekuatan, membangun kekuatan dari hari ke hari dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Apabila ranting itu tetap berada pada pokoknya, pada batangnya, maka ranting itu akan menerima suplai kekuatan. Demikian kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Apabila kita tetap melekat kepada Tuhan, maka Tuhan adalah kekuatan saudara dalam perjalanan iman kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang dengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Biar pemulihan terjadi kepada umat-Mu. Kami tidak dikuasai oleh roh jahat, tapi kami harus dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami, membawa kehidupan kami dari kebenaran datang kebenaran kepada Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Pimpin kehidupan kami oleh kekuatan firman-Mu, pimpin kehidupan kami oleh kekuatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur di pagi hari ini.
Haleluya. Amin.